Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi hari ini sebenarnya tadi jam 7.45 saya sudah berada di Hotel Double Tree. Karena cuma saya sudah janji gitu ya. Saya bilang, Tuhan, saya harus absen dulu di sana. Foto dokumen saya kirim ke Pak Kakanwil. Saya langsung melarikan diri dari kenyataan. Ya. Jadi selain saya gembala sidang, saya juga pembimas, ya, pembimbing masyarakat Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi wilayah kerja saya sedikit 38 Kapko, mulai Banyuwangi, Ngawi sampai Eropa Bapak Ibu ya. Ya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu Eropa, Inggris Timur ya. Jadi itu wilayah kerja saya. Istri cukup 1, istri cukup? Iya. Di mana-mana ketika saya tanya istri cukup, yang paduan suara perempuan. Sepertinya bapak-bapak gak yakin kalau istrinya cukup. Nah, baru ketawa Bapak Ibu, baru sadar ya. Anaknya istri saya 2, yang pertama perempuan, puji Tuhan sudah lulus dan sudah bekerja juga. Jadi ambil sastra Mandarin di UIK, Widya Kartika, dan yang kedua ambil teknik informatika ya. Itu rumah saya tidak bawa karena saya bukan keong siput, tapi saya beralamat di Kerembangan gitu ya. Orang kalau ditanya dulu ketika saya ngajar di Gloria, rumahnya mana gitu ya. Saya tanya, oh SDPS Simpang Darmo Permai Selatan. Rumahnya mana? DPU Darmo Permai Utara. Saya ditanya ketika saya tebus resep obat, rumahnya di mana Pak? KJU 5. Mana itu KJU? Kerembangan Jaya Utara. Alah Pak, atas Kerembangan ini ada gitu. Ya kadang-kadang kita perlu prestis gitu ya. Gak apa-apa, it's okay. Mari, itu perkenalan singkat saya. Mari kita buka Alkitab kita terambil dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama karena cuma 1 ayat. Ya. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Yesaya ketika mendapatkan ayat ini, itu adalah peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel mulai bergeser kepercayaannya. Bangsa Israel sudah tidak memperdulikan akan Tuhan. Pada pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel itu bukan hanya kaleng-kaleng gitu ya. Tapi mulai dia keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ketika dia berjalan di padang yang gersang, Tuhan kirim tiang awan. Ketika malam hari dia berjalan, Tuhan kirim tiang api. Bahkan ketika dia butuh daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika dia butuh roti, Tuhan kirim mana. Begitu pemeliharaan Tuhan. Bahkan bajunya, kasutnya tidak pernah berganti. Dan itu luar biasa bagaimana karya Tuhan. Tapi saat malam hari ini, kenapa Tuhan berbicara? Tema saat malam hari ini adalah Tuhan pribadi yang sempurna. Seberapa banyak di antara kita merasakan kebaikan Tuhan? Seberapa banyak di antara kita yang merasakan kasih setia Tuhan? Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mengapa Tuhan disebut pribadi yang sempurna? Kenapa Tuhan disebut pribadi yang sempurna? Di sini katakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendongmu. Tuhan disebut pribadi yang sempurna. Kenapa? Di sini kan bahwa kesempurnaan Tuhan di dalam pemeliharaan. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. Tuhan itu memelihara kita, bukan kecek-kecek, bukan kaleng-kaleng. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ya, pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna. Dari mulai utuk-utuk sampai otok-otok, Bapak Ibu. Betul? Betul? Saya mau tanya Musa. Musa, Nita Haija berapa? Anaknya berapa? 5. Yang ada di sini mana? Itu ya? Oke, karena tadi disambut, saya mantunya Pak Pendeta. Oke. Nih, sorry. Namanya siapa nih? Ya, Minja Lili. Ya, sayang nggak? Sayang pakai banget nggak? Oke. Seandainya Lili ngomong sama Musa, Papa sayang toh? Oh sayang pakai banget tadi. Udahlah nggak usah jauh-jauh. Dari Tegal Sari 60 sampai TP minta digendong, kira-kira mau nggak? Ya, tadi katanya apa? Sayang kan? Sayang pakai? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Sing salah lagunya apa orangnya? Sayang pakai banget. Dari Tegal Sari 60 sampai TP gak ono 2 kilo loh. Kenapa? Gak sanggup. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Karena kekuatan orang tua itu terbatas. Tapi pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, Dia tidak pernah terbatas. Bahkan katakan, sampai masa tuamu aku Yesus tetap Dia. Oke, stop. Istri saya bilang begini, Koko, tak semir rambutmu seputih kabeh. Wo puyau. Ya. Niming pai mah, cetau mah? Cetau. Kenapa? Butuh sesepak suwe. Wow, sesepak suwe. 48 tahun saya berubah dari dunia hitam ke dunia putih. Lah sekarang sudah putih kok disemir. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Oke, stop. Nek aku disemir gak digendong Tuhan loh. Jadi all everybody sing disemir mbolo ya, hati-hati. Kalau gak digendong termasuk Musa. Boksunya. Puji. Bapak Ibu sudah kasih di dalam Tuhan. Pemeliharaan. Mari ngono sesok gak diundang. Bapak Ibu sudah kasih. Begitu pemeliharaan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Jadi jangan pernah katakan Tuhan itu terlalu benci. Kok Tuhan itu gak baik sama aku. Gara-gara kita ini tidak didengar doa kita. Belum dijawab Tuhan. Kita langsung menjudge Tuhan itu tidak baik. Hello, tidurmu terlalu miring. Kopimu kurang kental. Saudara. Iya toh? Benar gak? Kita kan apa? Kita ini anak-anak Tuhan sekarang. Model-modelnya anak-anak Tuhan ini. Anak-anak Tuhan apa? Yang gampangan. Mie instan.
bumbu, santen, njaluk doa. Karepmu dewi. Nikmati prosesnya. Karena justru di proses itu kau akan melihat kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Lai, 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 lai. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Yesus yang beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Hey, iso ora iso, kudu iso, kudu iso. Yesus yang benahi. Waktu angkat tangan. Yesusku, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Hey! Iya. Jadi di sini katakan, kenapa Tuhan itu disebut pribadi yang sempurna? Karena kesempurnaan dalam pemeliharaan Tuhan. Sempurna. Mungkin kamu saat ini Tuhan izinkan menghadapi masalah. Saat ini Tuhan izinkan engkau mengalami berbagai macam cobaan. Please always remember it. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Dalam lembah gelap engkau ada, Yesus setia. Ketika kau ada masalah, engkau berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab, itu penyertaan Tuhan. Amin. Ketika kau ada masalah dan kau berdoa dan Tuhan belum menjawab engkau, itu adalah penyertaan Tuhan. Betul? Betul? Saya kasih tahu saudara, tidak semua doa kita itu saatnya dijawab. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan tidak terlalu cepat. Tuhan tidak terlalu lambat, tapi tepat pada waktunya. Bahkan Rasul Paulus, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Tuhan berkata apa? Cukup sudah kasih karunia-Ku kepadamu. Justru di saat engkau lemah, engkau akan kuat. Kenapa? Kenapa Tuhan katakan hal itu kepada Rasul Paulus? Padahal Rasul Paulus berdoa kepada orang sembuh. Mendoakan ini sembuh. Mendoakan ini dia sukses. Tapi untuk dirinya Tuhan katakan, cukup sudah kasih karunia-Ku kepadamu. Kenapa? Cukup sudah kasih karunia-Ku kepadamu. Justru di saat engkau lemah, engkau akan kuat. Untuk apa? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, hampiri Tuhan. Datang kepada Tuhan, itu solusi yang terbaik. Karena segala penyertaan, pimpinan, pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Kan ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Dan saya teringat perkataan Sadrak dan Mesak Abednego. Sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolongku, tapi sekali-kali aku tidak menyembah patung buatan Tuhanku Raja. Apakah Tuhan meninggalkan Sadrak, Mesak, Abednego? Seolah-olah Tuhan meninggalkan. Seolah-olah Tuhan meninggalkan. Kenapa? Sadrak, Mesak, Abednego harus menghadapi perapian yang menyala-nyala. Dia harus lalui panasnya api. Dia harus lalui ujian itu. Dia harus lalui. Tapi ketika di titik terakhir, penyertaan Tuhan datang. Yang berangkat 3 orang, yang hadir 4 orang. Bagaimana karya Tuhan ada dalam hidupnya. Dia pribadi yang sempurna. Yang kedua, kenapa Tuhan disebut pribadi yang sempurna? Yang kedua dikatakan, Allah yang menggendong dan menopang. Aku menggendong kamu. Bapak Ibu sudah kasih di dalam Tuhan. Tidak ada di dunia ini agama-agama lain seperti agama kita. Kenapa saya katakan? Hanya kekristenan yang bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa penuh kasih. Kau Yesus penyelamat. Roh Kudus yang menghibur di dalam hidupku. Kenapa Tuhan disebut pribadi yang sempurna? Karena Tuhan selalu menggendong dan menopang kita. 10 tahun yang lalu atau 15 yang lalu, kita pernah mungkin dengar, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Dibujui saya di PHP. Belum gendong saya di budal dhisik, Bapak Ibu Saudara. Benar gak? Tapi Tuhan katakan, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkanmu. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Kenapa Allah disebut pribadi yang sempurna? Karena siap menggendong dan menopang. Gak mungkin orang kalau gak dekat digendong, benar? Coba anaknya orang tahu Bapak Ibu ambil terus digendong, apa gak ditempeling Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Allah menggendong kita karena kedekatan hidup kita. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun relasi kita dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jadi Bapak Ibu mau digendong dan ditopang Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan nek butuh tok datang sama Tuhan. Tapi nek wis diberkati Tuhan, Allah gampang Tuhan. Tuh puji ya Tuhan. Minggu maneh ono isih ono. Akhirnya masih ada lipai yang lain. Bapak Ibu nggak tahu nek sesuk langsung dicabut. Budal Saudara. Iya kan? Orang mati tidak tunggu tua. Benar? Balik ke kembang kuning, ke putih atau babat jerawat tidak perlu nunggu sakit. Saudara. Benar nggak? Ya tinggal pilih kan ya sekarang. Gitu. Ya kan? Enggak. Kemarin saya punya jemaat meninggal Tuhan. Saudara, jemaat rajin. Ya memang sudah 74 tahun saudara. Pagi datang beres-beres nyalami sana-sana. Tahu-tahu pulang.
Pagi ditelepon anaknya kok gak ada nyambung. Sampai siang ditelepon anaknya gak nyambung-nyambung. Sore datang, sudah pulang ke rahmatullah dengan tergesa-gesa loh saudara. Loh Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan. Kalau sudah paspornya datang, loh jangan salah saudara. Belum tentu yang sudah tua pulang duluan. Bisa-bisa saya 5, 10 menit, 15 menit ke depan tidak tahu apa yang terjadi. Benar gak? Siapa tahu-tahu Semeru meledos saudara. Ya kan? Sekarang Sumbar sama Sumut sekarang sedang dilanda banjir. Saudara, berkat duit gak apa-apa, berkat air nek melimpah. Surabaya lagi sakmene wis ngomele sak Indonesia Raya. Loh iya kan? Benar gak? Loh sekarang benar kan? Gak usah nunggu saudara. Iya toh, wong kelilipan aja bisa meninggal. Dan kelilipan sama pasir sak truk ya langsung pulang saudara. Bapak Ibu Saudara, di sini katakan kenapa Allah disebut pribadi yang sempurna? Karena Allah yang menggendong dan menopang. Jadi Bapak Ibu berkaitan dengan gendong itu karena dia sayang. Dia peduli orang nggak mungkin kalau dia nggak peduli gendong-gendong. Benar nggak? Masih online, mewek sampai. Ditopang itu kadang apa? Ditopang itu disonggok ini saudara. Kenapa? Tuhan tahu kalau engkau nggak mampu. Tuhan tahu kenapa dia menopang. Karena kamu nggak kuat. Saya kasih tahu, uangmu tidak akan pakai saudara. Pernah nggak kita terpikir Indonesia kena pandemi? Pernah nggak terpikir Indonesia kena ke pandemi? Nggak pernah toh? Wuhan corona. Malaysia corona, Thailand corona, Singapura corona, Indonesia gak corona mana? Konora. Konora sekolah, konora gereja, konora healing, konora. Bener gak? Yang kita butuhkan waktu itu apa? Oksigen karo masker. Duitmu payu gak? Duitmu payu gak? Saya kasih tahu. Kamu punya ratusan juta M. Masih dokter terawan yang terapi. Nek wayahe budal-budal saudara. Saturasi oksigen di bawah 90, 11, 12 dengan kematian. Tadi saya telepon, sudah punya oksigen enggak? Ini sencing orang kita gitu kan. Oh dek ini gue Bandung lapor telepon aku nih. Cewek sudah aman-aman. Oh enggak, kamu harus siap oksigen. Tak ini, lah aku merono loh dengan kono isolasi kabeh. Aku bilang gitu. Harus punya oksigen. Tapi kira enggak masuk akal saudara. Saya punya staf kena COVID, itu satu kamar. Hari ini pertama kan, tahu-tahu panas. Itu tempat ruangan sama saya. Posisi saya lagi dinas di Sumeneb, saudara. Diperiksa COVID. Saya bilang, Tuhan darah Yesus berkuasa. Tak tumpang tangan. Cari apa karena panas tinggi. Saya hamba Tuhan gampang saudara. Golek serbet gak ono, golek kompresan gak ono. Kaos dalam saya tak cemomot, tak kumbah. Saudara, cari obat di daerah Sumeneb, Sampang, Pamekasan gak ono saudara. Surabaya, Sidoarjo, Gresik gak ono. Ketemu nih mah, Kediri saudara. Coba bayang no. Iku nunggu seminggu, keburu mati saudara. Saya bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, percaya kau sembuh saudara. Tumpang tangan gak bisa tumpang kaki saudara. Serbet kompresan gak ono, kaos dalam saudara. Untuk gak CD saudara. Malah tambah waras paling mungkin saudara. Saudara, ditopang, digendong ramah. Serius saudara, saya gak guyon loh, kenyataan saudara. Lah gak ono maneh, obat gak ono. Dokter gak ono, dokternya lho podo kena COVID. Lah mosok dikai paracetamol gak mari-mari. Lho aku yo nggawa paracetamol. Saya bilang saking wis, saya bilang tindakan dokter gak ono, harus tindakan iman. Saudara, karena aku percaya, aku digendong dan ditopang Tuhan. Saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Masalahmu biasakan kau punya Tuhan yang luar biasa. Lai, 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 lai. La la la, lai, lai, lai. Hey, lai, 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 lai.
masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah bersama Yesus. Hey, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar bersama Yesus. Yang penting ada, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Se. Beres kabeh apa rembes kabeh? Gini. Aku lah ya curiga, iki beres kabeh apa rembes kabeh gitu. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Cao Ming, Henpang, jemaat Tuhan, keluarga Allah, blessing. Wah, Cao Ming, luar biasa Bapak Ibu. Loh, guyu. Amin. Cao Ming ya? Katakan Cao Ming. Apa sih? Oh iya. Jangan sampai gak ngerti, saudara. Yang ketiga, kenapa Allah disebut pribadi yang sempurna? Karena proses pembentukan menuju dewasa rohani. Allah ingin kita itu bukan childish, bukan kekanak-kanakan, tapi terus bertumbuh. Amin. Amin. Kadang-kadang Tuhan mengajak kita dengan sesuatu yang luar biasa, gak masuk di akal, saudara. Saudara, bahkan kita mungkin dihadapkan satu proses yang sangat sakit atas hidup kita. Masalah ini belum selesai, masalah satu datang. Masalah satu datang belum direspon. Kayaknya wis ketok-ketok pintu. Ketok-ketok pintu durung dibuka. Kono wis, halo ini Bediom. Halo MC, pernah mengalami itu? Pernah mengalami itu? Dan engkau pasti ditinggalkan orang-orang sekitarmu. Dan engkau gak direspon, gak dianggap sama orang-orang sekitarmu. Please always remember it. Always believe in God. Saudara, ketika kau mengalami masa-masa seperti itu, ketika kau mengalami keadaan seperti itu, sebenarnya mata Tuhan sedang tertuju kepada engkau. Saya kasih tahu, ketika engkau mengalami masa-masa seperti itu, sebenarnya mata Tuhan sedang tertuju kepada engkau. Dan pada saat Tuhan sedang tertuju kepada engkau, berkatnya itu sudah nanti. Cuma responmu terhadap masalah ya apa? Kau datang kepadaku atau sopo sing tak todong, sopo sing tak jaluki tulung. Terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang berharap kepadanya. Mazmur 121 ayat 1 ke 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka kau katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintai. Kau ada di
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh, mengangkat ku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara, dikatakan Tuhan membentuk kita untuk menuju ke proses pendewasaan. Saudara, yang namanya murid mau naik kelas, sekolah itu harus bayar. Benar? Sekolah itu bayar ya. Tapi kenapa kok banyak orang harus sekolah? Padahal mau naik kelas itu harus tugas, ngerjain PR, UTS, UAS, bikin tugas. Nek salah disamblek guru, nek salah dijinggit. Coba sekarang dijinggit masuk penjara, saudara. Zamannya saya dulu, sing ditempelin, sing dicabut rambut, sing ditendang, ya wis meneng ae, saudara. Bener? Mengalami enggak? Saya pun di desa, saudara. Dicueng ke sini, ngapal lo perkalian. Lah saya namanya depan kan L. Yo nek enak 1 kali 1, 1 kali 2. Pas saya tengah, plekuk. Oh sini lo ki, suruh ngadeg ini, saudara. Logor ini dijual, kita malah tambah ditarik, saudara. Bener gak? Ya gak ada lapor orang tua ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Pengen pintar, saudara. Nah Tuhan itu mau mengajak Bapak Ibu Saudara, bukan jadi jemaat Tuhan yang cengeng, bukan jadi kekristenan yang memble, saudara. Tapi qualified, kuat, mampu bertahan, saudara. Untuk menjadi pribadi yang sempurna, saudara. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. Weh hempang saudara. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula ge tuwa gak gandol Gusti. Ayo semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Goyang saudara. Gandol Gusti. Lagu ini asik saudara. Nek lihat tetangga kanan kirimu gak goyang, saya gol ini. Gandol Gusti. Gandol. Nah kadang-kadang saya gini. Saya jemaat Tuhan jangan L2GNB. Ini contoh mah L2GNB. Lolak gak ngerti blas. Gandol Gusti. Amin, yuk. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Ayo goyang. Gak wani aku. Gusti. Amin. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa seneng saben dina kula nggih gandol Gusti. Goyang kok. Gandol Gusti.
saben dina rina wengi gandol Gusti. Hey, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih. Saben dina kedan apa Bapak Ibu? Saben dina kula nggih gandol Gusti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kau sungguh pribadi yang sempurna. Kau pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu sungguh sempurna. Dan Engkau senantiasa menggendong dan menopang kami. Bahkan membawa kami mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Kebenaran firman-Mu berhenti. Tapi kami percaya terus tinggal dalam hidup kami. Dan bertumbuh berbuah ke arah kedewasaan Kristus. Terpujilah Allah kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama mari kita katakan amin. Terima kasih Tuhan memberkati.